Shalom pasukan logika, pejuang sola scriptura, dan para pembedah anatomi kesesatan. Jeder! Bro, sebagai penutup malam ini, kita akan melakukan bedah radikal terhadap salah satu benteng permainan kata yang paling diagung-agungkan oleh klerus rumah tua. Kalian pasti sering dengar istilah keren bin ribet, latria, dulia, dan hyperdulia. Bagi orang awam, istilah ini terdengar sangat teologis dan intelek. Tapi bagi kita, pasukan logika, ini hanyalah akrobat semantik atau semantik gymnastics yang diciptakan untuk mengakali hukum Tuhan. Mereka bikin label berbeda untuk barang yang sama supaya tidak kena dakwaan penyembahan berhala. Mari kita preteli kamuflase ini sampai telanjang bulat. Jeder! 1. Penipuan definisi. Jika ritualnya sama, maka itu identik. Dogma mereka bilang, latria penyembahan hanya untuk Allah, dulia penghormatan untuk orang kudus, hyperdulia penghormatan VVIP khusus untuk Maria. Serangan logika. Dalam psikologi ibadah, tindakan eksternal antara latria dan dulia itu tidak ada bedanya. Logika jalanin bro, jika Anda berlutut di depan patung, mencium kaki patung, membakar kemenyan di depannya, dan merapalkan doa permohonan syafaat kepadanya, apa bedanya dengan yang Anda lakukan kepada Tuhan? Jika tindakannya identik, maka perbedaan itu cuma ada di imajinasi kepala Anda, bukan pada kenyataan objektifnya. Di Alkitab, Matius 4 ayat 10, Yesus menggabungkan proskinesis atau sujud dan latreusis atau berbakti hanya untuk Allah. Yesus tidak pernah bilang, sujudlah ke Maria, tapi hatinya latriah ke Bapa. Tentu tidak, seluruh eksistensi tubuh dan batin hanya untuk Tuhan. Jeder! 2. Melibas akar kata. Paulus mengutuk dulia kepada makhluk. Apologet halu sering berlindung di balik kata Yunani douleo atau melayani atau memperhambakan. Mereka bilang dulia itu cuma melayani. Jeder! Mari kita tampar pakai Galatia 4 ayat 8. Rasul Paulus mengecam orang yang belum mengenal Allah dengan berkata bahwa mereka dulu memperhambakan diri atau edouledosete, akar kata dari dulia, kepada dewa-dewa yang pada hakikatnya bukan Allah. Logika mematikan. Jika dulia itu boleh dan sah diberikan kepada selain Allah, mengapa Paulus justru menggunakan kata itu untuk mengutuk praktek paganisme? Ini membuktikan bahwa memberikan pengabdian atau penghormatan religius dulia kepada makhluk ciptaan adalah esensi dari paganisme itu sendiri. Selesai riwayat argumen bahasanya. 3. Skakbat hyperdulia, kultus ratu surga yang ditampar Yesus. Hyperdulia diciptakan sebagai jalan tengah untuk menjadikan Maria sebagai setengah dewa, di atas manusia tapi di bawah Tuhan. Ini adalah strategi sinkretisme kuno untuk memasukkan pemujaan dewi-dewi pagan seperti Isis atau Artemis ke dalam gereja dengan casing Kristen. Mau tahu apa kata Yesus tentang hyperdulia? Buka Lukas 11 ayat 27-28. Saat ada perempuan yang mencoba memberikan hyperdulia awal dengan memuji rahim Maria, Yesus langsung memotongnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jeder! Yesus menolak pengistimewaan biologis atau kultus personal terhadap ibunya. Yesus tahu kalau dibiarin manusia bakal bikin patung Maria dan sujud di depannya pakai istilah hyperdulia halu ini. 4. Analisis konteks. Malaikat dan Petrus saja menolak dulia. Kalau sistem kasta penghormatan ini benar, harusnya para pahlawan iman di Alkitab menerimanya dong. Mari kita cek faktanya. Wahyu 22 ayat 8-9. Yohanes tersungkur mau sujud atau proskinesis di kaki malaikat. Apakah malaikatnya bilang, oh silahkan, asal niatmu cuma dulia saja ya, bukan latria? Tidak, malaikat itu teriak, jangan berbuat demikian, sembahlah Allah.
Malaikat tidak butuh kamus bahasa Yunani untuk tahu kalau itu salah. Kisah Para Rasul 10 ayat 25, Petrus menolak Kornelius yang sujud menyembahnya. Petrus berkata, "Bangunlah, aku sendiri pun hanya manusia biasa." Petrus menolak segala jenis sujud religius, tidak peduli label semantik apapun yang ditempelkan Kornelius. Vonis logika mematikan, pagar ilegal ular tua. Pembedaan antara latria dulia dan hyperdulia hanyalah pagar ilegal yang dibangun untuk melindungi praktik berhala dari dakwaan firman Tuhan. Secara logis, jika Anda meminta perlindungan, syafaat, atau berkat spiritual kepada manusia yang sudah mati, Anda sedang melakukan latria yang menyamar sebagai dulia. Kesimpulan, Tuhan sudah menegaskan di Yesaya 42 ayat 8, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung." Tuhan tidak butuh label bahasa Yunani Anda. Dia melihat tindakan Anda. Berhenti jadi calo doa dan berhenti menyembah ciptaan. Hancurkan berhala semantik. Kembali ke blueprint. Sola Scriptura. Haleluya.